Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar. Bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini. Jangankan dirimu, semua pun harap bila terlalu canggih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil alam. Amin Allahumma amin. Saya akan menggugat pernyataan atau isi dari konten Gus Aziz Jazuli ini langsung dengan ucapan yang tertulis atau yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Tetapi sebelum itu saya kasih tahu dulu petanya. Dulu Kiai Haji Imaduddin itu ketika menantang debat 3 hari 3 malam, beliau itu sudah mengakui kalau Ibnu Hajar ini mengisbat Ubaidillah itu cucu Nabi. Artinya Ubaidillah putra Ahmad. Makanya beliau mengatakan mereka yang mendukung nasab Balawi itu berdalil dengan ucapan Ibnu Hajar. Kiai Haji Imaduddin tidak menolak. Artinya tidak mengatakan oh Ibnu Hajar nggak mengatakan begitu, Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Balawi, enggak. Tapi Kiai Haji Imaduddin menerima kenyataan itu, tetapi lalu ditolak pernyataan Ibnu Hajarnya. Sehingga kata beliau, Imam Ibnu Hajar ulama besar. Tapi abad berapa? Abad 10, tidak bisa menjadi syahid orang yang lahir di abad keempat. Walaupun ulama besar, kalau dalam masalah nasab, khususnya masalah ini, ucapan Ibnu Hajar masih butuh dalil, butuh referensi. Saya kira lebih gentleman Kiai Haji Imaduddin ya. Jadi mempertegas beliau tolak pendapat Ibnu Hajar itu. Kenapa? Karena kata beliau sampai saat ini nggak ada dalilnya, nggak ada referensinya. Artinya apa? Ibnu Hajar asal bicara atau asal menetapkan asal-asalan kan begitu. Kalau tidak ada dalil, tidak ada referensi kan asal-asalan namanya. Ya asal bunyi lah bahasanya. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu menerima kalau Ibnu Hajar menetapkan, tetapi penetapan Ibnu Hajar ditolak. Alasannya karena kata Kiai Haji Imaduddin, Ibnu Hajar itu terpaut 500 tahun ya, atau 5 abad. Sehingga ucapannya butuh dalil, butuh referensi, dan tidak ada dalil, tidak ada referensinya. Itu ya. Nah, kalau Gus Jazuli ini dengan narasi pertanyaan, itu istifham ingkari mestinya ya. Seolah-olah menyalahkan orang yang mengatakan mengisbat nasab Alawi Ibnu Hajar melakukannya. Artinya Ibnu Hajar mensahihkan nasab Alawi, kata Gus Jazuli itu bermasalah pernyataan itu. Saya simak kontennya, ada 30 lebih itu. Ini malah fokus bicara terputus sanadnya Ibnu Hajar ke Aidarus. Apa kaitannya dengan nyambung dan terputus sanad? Bahkan terputus di situ karena Ibnu Hajar itu baru umur 5 tahun. Al-Aidarus sudah meninggal. Tetapi mari saya bacakan redaksinya Ibnu Hajar, tulisan Ibnu Hajar tentang ini ya, satu-satu. Nanti kalian yang menghukumi ya, biar kita tidak terlalu berdebat ya. Langsung kita sajikan datanya saja ya. Perhatikan ya. Yang pertama adalah tentang Ibnu Hajar dan Aidarus, bagaimana jalur riwayatnya. Perhatikan saya baca. Wahuwa, dan Abu Bakar Al-Aidarus itu wa illam alqahu, walaupun saya tidak bertemu dengannya. Jadi Ibnu Hajar ya sudah menegaskan memang tidak bertemu. Artinya tidak mungkin mendapatkan sanad secara langsung karena tidak bertemu. Bertemunya itu ya kalaupun misalnya terpaksa bertemu, itu Ibnu Hajar umur 5 tahun, tidak mungkin menerima sanad. Tapi perhatikan narasi berikutnya. Lakinni, akan tetapi saya, kalimat kalau ada akan tetapinya itu mesti nanti akan menganulir ya, atau akan merubah dari makna sebelumnya begitu ya.
Akan tetapi saya laki itu bertemu saya itu kathiron dengan banyak orang mintala midihi dari murid-muridnya Habib Abu Bakar Al-Aidarus. Kemudian perhatikan wawaqa'ah dan telah terjadi baini antara saya wa bainahum dan antara mereka, yaitu talamidnya tadi itu ya, atau yang orang banyak dari murid-muridnya itu. Apa yang terjadi itu? Sesuatu yujawwizu, yang membolehkan sesuatu itu ya. Artinya sesuatu itu yang menjadikan boleh li kepada saya ar-riwayata, untuk meriwayatkan anhu dari Abu Bakar Al-Aidarus. Artinya Ibnu Hajar sudah mengatakan, saya memang tidak bertemu, tapi saya ini mengalami sesuatu yang membuat saya sah untuk meriwayatkan dari Al-Aidarus. Ya kalau Anda tidak terima dengan pernyataan Ibnu Hajar ini, tetap dianggap tidak sah riwayatnya, ya silahkan. Tetapi setidaknya Gus Jazuli faham bahwa Ibnu Hajar itu tidak mengklaim bertemu dan tidak mengklaim mendapatkan ijazah secara langsung. Tetapi menegaskan bahwa walaupun tidak bertemu, Ibnu Hajar dengan begitu percaya diri menegaskan, saya tetap boleh meriwayatkan karena telah terjadi antara saya dengan murid-muridnya langsung. Nah begitu ya. Itu jadi ya silahkan. Kalau kamu percaya Gus Jazuli dianggap ini riwayatnya tidak boleh, mengkoti atau apa, ya silahkan. Tetapi ini jelas ya, Ibnu Hajar sendiri yang mengklaim saya boleh meriwayatkan darinya walaupun tidak bertemu, karena ada sesuatu ya. Sesuatu itu mungkin ya belajar atau dengan perantara dan sebagainya. Lalu di bagian poin kedua, ada dua narasi yang sangat tegas di mana Ibnu Hajar ini jelas mengakui kalau nasabnya Sadah Ba'alawi itu sah. Perhatikan, ini yang pertama, sanadul imami Abi Bakrin Al-Aidarus Al-Adani fi lubsil hirqah. Sanadnya Abu Bakar Al-Aidarus Al-Adni dalam masalah memakai hirqah ya. Perhatikan apa kalimat pertama Ibnu Hajar, li aidon, saya juga punya, fi lubsil hirqati, di dalam sanad memakai hirqah, tariqatun ukhra, jalur yang lain, fi ghayatil fakhomah, di mana jalur yang lain ini sangat memuncak atau sangat totalitas kemuliaannya, ada di ujung kemuliaan. Wadzalika, kenapa bisa ada di ujung kemuliaan? Dan hal itu li'annaha, karena thariqah ini anil qutbi al-kabir, dari wali kutub yang besar, wal alamu asyahir. Perhatikan ya, bukan wal alim tapi wal alamu. Alamun itu bisa juga bermakna alamah ya, jadi mubalaghah, sangat alim, yang masyhur ya. As-Sayyid ya, kamu tahu As-Sayyid itu apa? Katanya kalau Sayyid kan keturunan Nabi ya. Ini dipanggilnya As-Sayyid. Asy-Syarif, bahkan juga Asy-Syarif ya, tuan yang mulia. Sayyid, Syarif itu kan panggilan untuk keturunan Rasulullah ya. Kemudian Al-Hasib ya, yang memiliki hasab yang baik ya. Kemudian An-Nasib, yang memiliki nasab yang mulia ya. Siapa itu? Al-Imam Abi Bakrin Al-Aidarus. Jadi dari salah satu keluarga Ba'alawi, yaitu Al-Aidarus, oleh Ibnu Hajar disebutnya Al-Qutbu Al-Kabir Al-Alamu Asy-Syahir As-Sayyid Asy-Syarif, kemudian Al-Hasib, An-Nasib. Ini kok masih mau dianggap Ibnu Hajar itu tidak mengisbat nasabnya? Mana mungkin kita memanggil orang dengan gelar cucu Rasulullah kalau kita menolak nasabnya? Kalau tidak menolak berarti kan mengisbat, kan cuma dua. Kecuali tidak berbicara apa-apa. Ini kan sudah memakaikan gelar itu. Bagaimana cerita ini dianggap tidak mengesahkan? Apa mungkin Ibnu Hajar ini tidak mengesahkan tapi memanggilnya dengan Sayyid dan Syarif? Loh, kok bisa begitu? Kok bisa seorang ulama ceroboh tidak mengesahkan tapi memanggil dengan panggilan orang yang mengesahkannya? Sama dengan beginilah ya. Ada Mukidi punya anak Maman. Terus kamu manggil Mukidi itu, wahai bapaknya Maman. Terus
ada orang bilang, sebetulnya kamu ini bukan menetapkan Mukidi sebagai bapaknya Maman, tapi cuma memanggil saja, wahai Mukidi bapaknya Maman, atau memanggil Mukidi dengan bapaknya Maman, tapi tidak mengesahkan nasabnya. Waduh, kacau itu ya. Bagaimana ya? Atau setidaknya Ibnu Hajar ini memuji begitu tingginya gitu loh. Al-Qutbu Al-Kabiru, Al-Alam Asy-Syahir. Masa disematkan kepada seorang yang mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah gitu. Atau mungkin Ibnu Hajar tidak tahu ya. Jadi tertipu juga gitu. Ibnu Hajar ini tertipu gitu. Jadi ada ulama karena mungkin terlalu alim, terlalu hebat sehingga sampai Ibnu Hajar itu tidak tahu ya. Kalau nasabnya ini palsu sehingga menjadi korban tipuannya atau bagaimana gitu. Kok bisa ya? Padahal ini kan intisab ke Rasulullah ya. Orang berintisab kepada bukan bapaknya saja itu luar biasa ancamannya. Apalagi intisab ke Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Ini loh gurunya ya. Atau jalur sanadnya Ibnu Hajar, orang yang dipuji oleh Ibnu Hajar. Atau nanti jangan-jangan masih tidak percaya juga kalau Ibnu Hajar memuji. Oh, Ibnu Hajar tidak memuji, cuma menulis saja. Waduh, repot kalau begitu ya. Itu bisa saja kita bilang ada orang yang lagi makan. Oh, dia nggak makan, cuma memasukkan nasi ke mulutnya saja kok. Sebetulnya tidak makan. Nah, kira-kira begitu ya kalau kita turunkan bahasanya ya. Kemudian ini yang kedua dan sudah penutupnya ya. Ini yang paling tajam sebetulnya. Perhatikan saya bacakan. Wal nakhtim, dan sebaiknya atau hendaknya kita memungkasi atau menjadikan pamungkas dari bahasan tentang turuk-turuk ini atau tentang jalur-jalur sanad ini bitorikotin dengan satu jalur ya, satu torikoh jalilatin yang agung ya, aliyatil migdari yang tinggi derajatnya. Kenapa? Li'anna masyayikhoha, karena dalam jalur-jalur ini atau dalam toriko ini syaikh-syaikhnya ya. Jadi hanya itu kembali ke toriko. Masyayikh dalam toriko ini min awalihim, dari mulai yang pertama, ila muntahahum, sampai yang paling ujung, min alil bait. Ini kurang isbat apa coba Pak? Sementara Ubaidillah bin Ahmad itu ada dalam cakupan min awalihim ila muntahahum, artinya termasuk kepada yang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami disebutkan sebagai alul bait. Apa jangan-jangan alul bait artinya keluarga rumah gitu ya, pemilik rumah ya, alul bait, tetapi maksudnya rumah mereka masing-masing. Wah, repot kalau begitu ya, repot kalau begitu ya. Jadi ingat, Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa torikohnya Al-Aidarus ini, jalurnya ini dari masyayikh yang pertama sampai terakhir, di mana itu berarti include termasuk Ubaidillah ya biar bahasa keren ya. Itu kata Ibnu Hajar ini semuanya dari alul bait. Masa Ubaidillah mau dibuang? Enggak, kecuali Ubaidillah gitu. Kan repot ya. Dan jalur Ubaidillah menjadi alul bait adalah bin Ahmad. Nah, itu Pak ya. Begitu Pak, begitu. Sama dengan begini, saya bawa sekeranjang buah. Saya bilang ini semuanya dari buah yang ada di dalam keranjang ini, dari mulai buah pertama sampai yang terakhir adalah buah apel. Terus kita mau bilang, oh kamu tidak mengisbat itu buah apel, kamu cuma bilang kalau itu buah apel. Wah, repot kalau begitu Pak ya, repot ya. Jadi jelas begitu ya. Kemudian kullun an abihi, dipertegas semua dari jalur bapaknya. Berarti di situ ada penegasan Ibnu Hajar lapis 2 bahwa ini turun temurun sanadnya dari bapak ke bapak. Nah, berarti Ubaidillah bin Ahmad an abihi Ahmad. Begitu Pak ya. Saya kira Gus Jazuli ini kalau sedikit saja merenung ya, mungkin ya tolonglah membela Kiai Haji Imaduddin itu, tapi jangan menarasikan dengan narasi begini ya. Karena saya kira semua bisa membaca ini dan membahas ini dengan mudah. Ini tidak terlalu rumit. Ya. Datanya ada, tulisannya ada, kecuali mau dibuktikan kalau kitabnya ini palsu. Artinya Ibnu Hajar tidak pernah menuliskan ini. Ah, itu baru boleh. Kalau sudah mengaku Ibnu Hajar menuliskan ini, terus dibilang tidak mengisbat, apa mungkin karena tidak ada kata asbatuh?
saya menetapkan. Wah, repot kalau begitu ya. Saya kira ulama nasab manapun juga ketika merilis nasab itu tidak pernah ada yang mengatakan asbatuh. Biasanya mereka mengatakan saja wa min akibihi Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Ali, begitu-begitu saja. Ya. Itu kan sudah mengisbat namanya ya. Allahumma hadina ahdasabil.